Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbun tawwabina wa yuhibbul minal mutatahhirin. Amin ya rabbal alamin. Para salikin rahmikullah, mari kita bersyukur alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa nimatin, dan senantiasa berselawat kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para salikin, para jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan masih tentang wudhu. Moga-moga hari ini terakhir. Kita sudah berkali-kali ini ya membahas. Nah, apa yang dihindari, apa yang dilarang dalam berwudhu kita sudah bahas kemarin. Pertama, berwudhu jangan mengimbas-imbaskan atau nyemprot, nggak boleh. Wudhu ya harus digenggam airnya, dikepyokkan di muka. Yang kedua, jangan siramkan wajahmu dengan kapal dengan air digerujuk, itu juga nggak boleh. Misalkan kita lagi mandi besar, keramas, nah pas keramas itu diangkat wudhu juga nggak boleh. Cekep, tutup, harus dikepyokkan sebagian kepala. Yang ketiga, jangan bicara. Yang keempat, jangan melebihi dari 3 kali israf itu ya. Yang keempat. Yang kelima yang dilarang kemarin adalah menuangkan air yang begitu banyak, apalagi banyak orang membutuhkan air di situ, itu israf. Itu yang kelima. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita membahas yang keenam. Wa qala al-mu'allif hadal kitab wa nafa'u lima bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tawaddau bil ma'il musammas. Jangan engkau berwudu ambil dari air yang kena sinar matahari dari jamban, dari apa ya? Dari logam gitu ya. Dari tempatnya itu logam. Cukup, sebetulnya cukup dari segi jumlah liternya ya. Mengapa tidak diperkenankan? Maka di sini Bapak Ibu sekalian, karena di dalam logam itu akan bisa melahirkan satu kemakruhan dan bisa menjadikan penyakit. Lima ru'an Aisyah, seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu Sayyidatina Aisyah, anna sakhatat ma'an fil samsi li Rasulullah sallam. Beliau pernah memanaskan air di matahari untuk Rasulullah. Mungkin lagi dingin ya. Mungkin ini lagi dingin, wudunya pakai air panas. Setelah disinarkan matahari, Rasulullah menjawab. Rasulullah bersabda, la taf'ali ya Khumairah, jangan kamu lakukan itu wahai Khumairah, istri saya yang kemerah-merahan. Khumairah ya, pipinya Khumairah, pipinya kemerah-merahan. Fa innahu yurithul baros, karena sesungguhnya hal itu dapat menyebabkan sopak, penyakit kulit. Ya mungkin karena pigmen kulit itu sangat sensitif, kalau diberi terlalu panas itu bisa mengakibatkan penyakit. Ini cara memanggil Rasulullah kepada istrinya biasanya pakai metamorfora. Nah, ya Khumairah, wahai istri saya yang ke merah-merahan. Karena putih ya, kalau digoda tersipu sehingga pipinya merah. Sebaiknya kita juga memanggil istri suami juga gitu. Jangan
ya suamiku yang hidungnya pesek, jangan, tidak boleh. Tetap harus disanjung siapapun istri kita. Bapak Ibu sekalian, ada yang mengatakan ini hadisnya dhaif, tapi juga dikuatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, angkana yukarrihul ikhtisali bil musamma, bahwa beliau memakruhkan mandi dengan air yang terkena matahari itu. Mungkin Sayyidina Umar bin Khattab juga tahu, pernah mengatakan, pernah melihat Rasulullah melarang. Ya. Bapak sekalian, waru ya anaqol la taghsilul bil ma musammasi fa innahu yurisul baros. Jangan engkau mandi, jangan engkau wudu memakai air yang dipanaskan matahari, karena itu bisa menyebabkan yurisul baros. Wa tuhallilu bil qasabi fa innahu yurisul aqlata. Dan jangan kalian menyungkil gigi dengan bambu, karena semua hal itu dapat menyebabkan kerusakan gigi. Ini yang lain. Tapi pendek kata, dari dua riwayat tadi, dari Sayyidatina Humairah, Aisyah, dan Sayyidina Umar, itu berwudu dengan air panas yang akibat dari tempayan dari logam yang panas itu tidak diperkenankan, karena akan melahirkan penyakit, mendatangkan penyakit. Maka dengan demikian dua pengetahuan itu adalah seumpama juga tidak boleh diminum, terlalu bahaya. Yang ketujuh, wala tawaddu'a minal auni sufriyah, jangan engkau berwudu dari wadah kuningan. Tetapi yang baik apa? Bal minal khazafiyati awil jildiyati awil khasbiyatin. Yang baik itu tempat penyemahan air itu tembikar, gerabah. Ya, karena itu Bapak sekalian, dulu masih di kampung, zaman saya masih kecil, setiap rumah, waktu itu belum ada listrik, belum ada jalan aspal, orang jalan jauh. Jadi kalau dia kalau masyarakat haus itu di depan regol ya, di pintu masuk orang itu ada kendinya, kendi yang ada air bisa diminum. Nah itu dingin, enak, seger. Nah itu boleh mengambil air wudu dari itu. Coba dulu Bapak Ibu pakai gentong yang gede itu loh, itu untuk mandikan dingin segar. Nah, itu cara yang baik ya. Atau juga dari wadah kayu dulu. Kalau di Cina itu wadahnya kayu terus nggak bodoh. Atau dari kulit, itu lebih baik. Nah, 5 qad ruwiya an Ibnu Umar Abi Hurairah radhiyallahu anhuma min karahiyati ina isofra. Berdasarkan keterangan dari Sayyidina Ibnu Umar dan Sayyidina Abu Hurairah berupa makrohnya menggunakan kuningan, karena ini bisa juga nggak bagus karena bisa panas. Maka dengan demikian hal ini 7 larangan di dalam wudu menurut Syekh Imam Nawawi ini dari elaborasi dari apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Wa fil khabar, dan dalam satu cerita, alladzi ra'ahu Abdul Razzaq an Hasanil Al-Kufi, dari Imam Abdul Razzaq Imam Hasan Al-Kufi ya, beliau mengatakan anna man dzakara 'inda wudu'i taharallah jasaduhu kulluhu. Sesungguhnya yang siapa menyebut nama Allah di dalam berwudu, maka Allah mensucikan tubuhnya keseluruhannya. Karena kalau wudu kan harus doa kan? Harus doa. Ini konteksnya adalah kita menjaga wudu. Jadi setiap wudu, maka dengan demikian tubuh kita seluruhnya menjadi suci.
Maka dengan demikian, mengapa orang yang menjaga wudhu biasanya lebih bersih wajahnya dan juga hatinya. Wa man lam yadhkurillah lam yadhhar la yabhur minhu illa ma asabahul ma. Dan siapa saja yang tidak menyebut nama Allah maka tidak akan suci dan itu kecuali bagian tubuh itu saja. Jadi kalau tidak wudhu hanya bersuci, ya sudah suci itu saja, nggak ada. Jadi Bapak Ibu sekalian misalkan membersihkan muka dengan apapun ya bersih aja tapi tidak dianggap wudhu. Maka dengan demikian qala Ali Ibnu Ahmad Azizi fi makna hadil hadis, menurut Syekh Ali Ahmad Al-Azizi dalam hadis ini artinya man samallahu awalal wudhu taharallahu jasadud dhahira wal batinon. Siapa saja yang menyebut nama Allah, artinya berniat menyebut nama Allah, maka dia akan mensucikan lahir dan batin. Ya, fa lam yadhkur ismallah inda lam yadhur minhu illa dhahira dunal batin. Kalau hanya membersihkan tidak ada nama Allah, hanya membersihkan itu, maka tina dunal batin, ya dia tidak akan bisa melahirkan batinnya, mungkin membersihkan bagian tertentu saja. Itu mengakhiri dari apa yang larangan berwudu. Nah sekarang sunnah wudu atau saat mana orang diminta wudu. Bapak Ibu sekalian, yusannul wudu fi mawadi'i nadamaha ba'duhum min bahril tawil biqaulihi. Jadi ada satu nadham yang biasa diambil oleh ulama tentang saat mana kita diminta untuk berwudu. Jadi ini nadhamnya tidak usah saya baca, tapi isinya aja nanti bisa dibaca sendiri. Misalkan wa yundabu lil mar'il wudu fa khud lada mawadhi'a ta'ti wa yadatu ta'uddat qiraatul Quran sima'un wa riwayatihi. Misalkan itu orang baca Quran itu harus wudu, misalkan ya, dan seterusnya. Nah sekarang penjelasan dari nadham ini biasanya di pondok itu apa? Wasaroha hadil ya dari bait-bait ini ya disarai annal wudu asyariyul la lughwiyun. Maka wudu itu harus diartikan secara syariat. Ya, syariat berarti ada rukunnya wudu seperti kita sudah bahas di depan. Apa itu Bapak sekalian? Saat mana kita wudu? Fi qiraatil Quran ay iradatihi, membaca Quran dan hendak membaca Quran wudu. La yamassu ilal mutahharu, jangan engkau sentuh karena Quran itu adalah yang suci. Jadi ada orang berpendapat Quran itu ya Quran biasa, tulisan, bukan wahyu, sehingga ada yang mengatakan tidak usah wudu. Kalau Imam Ghazali, Syekh Nawawi dan madhab Syafi'i pada umumnya membaca Quran, menyentuh Quran itu harus wudu. Yang kedua, wa fi sima'ilil Qur'ani lil hadis, orang yang mendengarkan itu artinya tasmi', orang nyemak. Ya, kalau di Jawa Timur ada semaan Quran ya, jantiko itu dari Gusmi itu ya. Itu diminta yang mendengarkan pun dan juga belajar hadis-hadis adalah juga yang berwudu. Karena yang mendengarkan pahalanya kan sama dengan yang membaca. Yang ketiga adalah membalah aitu tahammulihi wa riwayatin anis syekh, membaca hadis itu juga di sebagian ulama mengatakan itu juga sebaiknya berwudu. Anis syekh dan juga manakib ya dari syekh guru-guru kita, misalkan manakib Syekh Abdul Qadir Jailani, manakib Syekh Bahauddin Naqsabandi, maka kita ketika membaca manakib disarankan wudu. Ya. Kemudian ada yang mengatakan fi ta'allumi syar'iyyin min tafsir wa hadis wa fikih wa ta'limihi litalabati. Jadi belajar tafsir, hadis, fikih
dan mengajarkan ilmu-ilmu itu bagi pelajar dan yang mengajarkan itu diminta untuk berwudu. Itu ilmunya akan anfa, itu lebih bermanfaat nanti. Jadi dengan demikian itu adalah hal yang diminta agar ilmu kita itu bermanfaat. Artinya kalau kita lagi ngaji seperti ini kita ngaji saat ini sebaiknya semuanya masih punya wudu biar ilmu itu menyerap buat kita. Yang kelima, wa fi dukhulil masjid walau marrun walau li junub. Saat memasuki masjid walaupun hanya sekedar lewat, walaupun lagi orang yang junub. Orang yang junub jangan masuk masjid ya, Bapak sekalian. Baru begitu ya masuk masjid, jangan. Harus mandi besar dulu, harus bersuci dulu. Yang keenam, wa fi dzikrillah, di dalam menyebut nama Allah, uzkurullah dzikran katsira, itu juga punya wudu. Allah Allah Allah. La ilaha illallah. Ismu dzat maupun nafi isbat istighfar itu sebaiknya berwudu. Ada yang mengatakan sholawat itu tidak harus berwudu, boleh sedang batal sholawat, tapi sebaiknya punya wudu lebih baik, karena itu bagian dari zikir. Yang ketujuh, sa'i dan sofa. Yang kedelapan, wukuf. Yang kesembilan, saat menziarahi Nabi dan menziarahi kubur-kubur sahabat, artinya timaklah, tibake ya Bapak sekalian, itu sebaiknya bukan sebaiknya diminta wudu. Bukan sebaiknya, memang harus wudu. Tawaf, sa'i, ya, sofa marwa, wukuf, ziarah kubur, itu wudu. Yang 10, berkhutbah. Saat berkhutbah, masa orang yang khotib nggak wudu? Jadi harus wudu yang khotib itu. Yang ke-10, diminta qoblal naum lailan, sebelum tidur diminta sebaiknya wudu, karena itu bisa mendatangkan ilham yang baik. Mutamakinan wafil adzan, dan juga saat mengumandangkan adzan. Muadzin itu sebaiknya wudu, jangan rebutan mau ingin adzan tapi sedang tidak punya wudu, misalkan anak-anak itu ya. Kemudian wa fi ghusli janabatin wa ghariha min ghusli wajibin wa mandubin. Saat mandi junub dan mandi lainnya berupa mandi wajib dan sunnah. Begitu mandi junub ya, baru begituan ya, maka dengan demikian langsung wudu. Jangan mandinya saja. Mandi kaitannya hubungannya dengan kesucian setelah melakukan hubungan badan. Tapi membersihkan lahir batin itu wudu. Berbeda antara mandi junub dengan wudu. Yang ke-11, wa fi iqamati shalah, waktu iqamat salat. Wa fil ibadati ka kitabatil fikih. Saat beribadah menulis kitab itu sebaiknya dalam keadaan suci. Itu orang-orang dulu kalau lagi nulis bikin kitab wudu. Apa itu kitab fikih, apa kitab lain-lain ya. Sampai di sini waqanul jima, seperti orang yang melontar jumroh dalam haji itu juga punya wudu. Yang ke-16, Bapak sekalian, wa inda iratul junubi aklan wala muharraman kamaghdubin aw syaraban kadzalik. Ketika orang junub, jangan makan orang junub, karena dirinya sedang tidak suci. Apa yang masuk itu bisa jadi ada setan. Karena itu kalau junub, maaf, jangan keluar rumah, cepat wudu. Jangan makan-makan, lapar, habis begitu masuk dapur makan-makan baru mandi, jangan. Nah, ini anak-anak muda ya, yang masih muda itu, yang mantan-mantan anyar ini ya. Kalau habis begitu mandi dulu baru makan, nggak boleh. Ini
Kalau karena Imam Ghazali, Imam Nawawi ini memang hati-hati betul. Ya. Jadi jangan makan, minum, keluar rumah dalam keadaan junub. Segera untuk mandi besar dan ambil wudhu. Au nauman, atau orang yang hendak tidur, ya, au wato'an jaizan, atau diperbolehkan hendaknya menyetubui, ya, menyetujui itu berarti istri, ya. Atau kalau ini di sini, kalau zaman dulu masih ada budaknya yang masih diperkenankan, karena dinikahan itu tetap harus wudu. Ya. Amal muharramu kazina fala yasunnu lahul wudu, maka dengan demikian, astagfirullahaladzim, maka zina tidak ada hukumnya untuk wudu. Ini bukan muhrimnya, bukan istrinya, saya tak wudu dulu, nggak ada hubungannya. Maka itu hanya diperuntukkan kepada suami istri yang sah. Yang ke-17, wa fi qastin wa hijabat wa hijamatin wa qai'in au badaha, saat keluarkan darah, dibekam, muntah dan sebagainya. Ya, Bapak sekalian, kan ada bekam. Bekam itu banyak yang keluar. Kadang-kadang hitam, ya. Dan muntah-muntah melebihi, maka dengan demikian diminta wudu. Yang ke-18, memanggul jenazah hamlin mayyitin. Jadi orang yang itu kerandanya, ya, itu sebaiknya kita punya wudu. Kan yang 19, memegang tubuh jenazah itu juga harus punya wudu. Karena jenazah kan biasanya mau disolatkan, diwudhukan dulu. Maka dengan demikian kita harus punya wudhu. Ya, masa juz'in mayyitin wa illam yangkus wudhu kasa'ri wa dhafri fayusanna badal wudhu. Maka menyentuh dari yang jenazah tadi, kita sebaiknya dalam keadaan wudhu. Yang ke-20, wa fil lamsir rajuli awil mar'ati badanul khunsa, saat lelaki yang, lelaki kadang-kala kan ada banci, ya, itu kita pegang banci juga membatalkan loh, karena dia kadang-kala manusia laki juga bisa terangsang, apalagi macae itu kadang-kala menor seperti itu. Ini menurut Imam Nawawi berwudu. Wa fi masih ahadin kubulihi, saat seorang memegang salah satu dari kelamin dari khunsa tadi, itu juga harus wudu. 22, wa fi masil amri amrodil hasan lil khilafi fi takdihi wudu, memegang amrod rupawan, ya, karena terdapat perbedaan pendapat, maka tetap wudu. Jadi sangat rupawan cantik tapi perempuan. Begitu juga kita tahu perempuan tapi seperti laki, ya tetap harus wudu, ya. Bapak sekalian, ini beliau mengatakan wa fi aklil halahmin ibilin, makan daging unta juga disarankan wudu setelah makan, ya. Nah, saat makan daging unta lebih baik wudu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kita semua, ya. Wa fi ghibatin wa yadzikruka akhaka bima yakruhu wa yusannul wudu ba'daha walau kunta mutawaddian. Setelah banyak bergunjing, setelah banyak tertawa, setelah membicarakan orang, sum'iyah, ya, hasad kepada orang, setelah itu wudu. Jadi kalau orang terbahak-bahak, ghibah sana sini, tahu-tahu azan berikutnya wudu. Ini kadang-kala udah tertawa, udah nguncing ke orang lain, begitu azan masuk ikut sholat. Nah, nggak pas, nggak boleh. Jadi tetap wudu, karena itu ada dosa-dosa. Yang ke-25, namimah
Orang yang mengadu domba itu dosa besar, maka dia harus berwudu. 26. Ketika berkata keji, misuh-misuh, astagfirullahaladzim ya, ngomongnya kasar, bersumpah palsu, wayamin, wa gumusin, wasadati zurin, bersumpah palsu, bersaksi palsu, maka dia harus berwudu. Ya, kemudian wafi qadhabi zina, ketika menuduh zina itu juga harus berwudu. 28. Berbicara dusta tanpa kemaslahatan, bohong terus, ya itu harus segera wudu. Bapak sekalian, wafi kohatin fisalah, tahu-tahu sholat tertawa karena mungkin astagfirullah itu kan ada film-film pendek itu kan, lagi sholat, ya, tidak usah kita ceritakan, akhirnya tertawa, maka tidak boleh sholat lagi karena ghaflah itu sudah hatinya lepas dari Allah, wudu lagi baru sholat lagi. Ini hati-hati betul ini Imam Ghazali sama Imam Nawawi, ya. Bapak sekalian, tertawa tidak luar sholat tidak membatalkan wudu, tapi kalau tertawa saat sholat maka batal juga wudunya. Sudah dengan Allah kok masih tertawa-tertawa, ini berarti dia hatinya ghaflah. Demikian dari kitab Syekh Yusuf As-Sambalawiniyin, itu menurut Syekh Yusuf. 30. Saat menggunting kumis di bibir dan di atas menyukur rambut kepala, ya, lagi mencukur, ya, apalagi mencukur kemaluan, maka itu wudu. 32. Saat marah besar, wa fil ghadabi walau lillahi ta'ala, marah-marah, misuh-misuh, kasar, wudu. Ya. Liqouli ta'ala, innal ghadaba minas syaitan wa innas syaitana khuliqa minan nar. Sesungguhnya marah itu adalah perilaku setan dan setan diciptakan dari api. Wa inna matudfa'un nar bil ma, maka sesungguhnya api itu kalah dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum faltawaddu, kalau engkau sedang marah maka segeralah engkau wudu. Gitu ya. Yang ke-33, wa fil lubu'i bisini fayusannu lahul wudu ma istighbabil ghusl aidan. Setelah balik laki perempuan, ya kita kalau punya anak laki perempuan ya, kalau lakinya itu mimpi pertama, laki mimpi, tahu-tahu keluar, saya agak terus terang ya, udah air maninya itu, maka diajarin mandi besar dan wudu. Begitu juga perempuan men pertama, maka juga harus segera wudu dan mandi dan wudu. Karena ini bagian dari dituntut menjadikan ambil hikmahnya bahwa dia sudah akil balik, sehingga harus menjaga kesuciannya yang kemungkinan dia tidak disadari. Artinya saya wudu, ingat saya niat, berarti saya sudah dewasa, sudah akil balik. Oleh karena itu dengan mandi dan wudu tadi dari orang yang lagi men dan mimpi pertama, mimpi besar pertama, harus mandi janabah dan juga di dalamnya harus wudu. 34. Saat masil farjil bahimah wa yasunnul wudu'i ba'dahu, saat menyentuh farjinya hewan juga diminta wudu. Ini biasanya Pak Tani ya, Pak Tani. Biasanya kalau sapi lagi mau dinikahkan kan nyentuh di situ, ya maka harus wudu. Menurut Syekh Ad-Damiri, kama afadat Ad-Damiri, seperti yang disampaikan oleh Syekh Damiri. Yang ke-35, Bapak sekalian, saya tuntasin sekalian. Yang ke-35, fi ayin maudhi'in kana, saat keluar dari bagian tubuh yang gembu secara mutlak di tempat mana saja. Jadi Bapak sekalian, Bapak punya nanah, atau nanah itu apa ya? Bisul yang besar, ya, orang Jawa nyebut udunan ya. Itu kan
kotor banget ya, sangat kotor warnanya dan sebagainya, maka yang keluar itu bisa menajiskan, dan situ sebaiknya enggak, kita harus wudu setelah itu. Wa fi riddat, dan saat murtad, ya kan murtad enggak boleh lebih dari 3 kali kan, keluar masuk enggak, harus wudu setelah itu ya. Yang ke-36 ya, 37 wa kadza fi qat'in niyati batal faraghil wudu, saat memutus niat setelah selesai wudu. Jadi wudunya niatnya hanya sekali, maka dengan demikian dia ambil wudu lagi gitu. Artinya saya tak ini baca Quran ini saja, saya mau wudu hanya satu, maka ketika mau sholat wudu lagi, karena niat waktu wudu tadi adalah satu ya. Yang ke-37 wa fi raqfil lisukil jarhi inda tawahumil indimali fara'ahu lam yandamil, saat mengangkat pembalut luka yang telah sembuh dan ternyata luka itu belum sembuh. Jadi udunnya, bisulnya masih banyak, apalagi maaf, moga-moga tidak terjadi buat kita. Orang yang sakit gula biasanya itu tidak sembuh-sembuh, maka wudu. Yang ke-38 menyentuh bagian yang terbuka, maaf, di bawah perut disertai dengan terbuka aslinya. Artinya tanpa ada pembatas ya, menyentuh kelamin kita maka batal. Wa fi masil munfatihil tahtal ma'addati ma'an fitahil asliyun. Jadi menyentuh langsung itu adalah batal, maka harus wudu. Yang ke-38 fi hamlil kutubit tafsir idza kana tafsir aktsara minal Qur'an, membaca tafsir yang di dalamnya buku yang di dalamnya tafsirnya itu ada ngutip-ngutip Quran, maka buku itu menyentuh buku itu juga harus dalam keadaan wudu, harus wudu. Ini seperti yang disampaikan oleh pendapat ini adalah dipegang kuat oleh Imam Ibnu Hajar. Ma'tamadu Ibnu Hajar. 39 wudu setelah melakukan setiap sholat. Wa fi tahdidul wudu ba'da kulli sholatin, saat memperbaharui wudu setelah melakukan wudu setelah sholat. Walaupun wudu diperbaharui ya, maka dengan demikian satu sholat ada kan, kita mau sholat satu wudu sama dengan wudu yang pertama itu seluruhnya dengan air, maka itu disempurnakan, maka dituntut baginya mengulangi wudu. Nah, dalam posisi seperti ini ada keterangan wa hadzal umuri ba'dhuhal yatlubul wudu qablahu wa ba'dhuha ba'dahu kama la yafha. Perkara-perkara ini diterangkan tadi, apa yang kita diminta berwudu sebelumnya dan sebagainya dituntut setelahnya dan setelahnya, sebagaimana agar kita tidak samar lagi ya. Dan di seluruhnya, di semua perbuatan yang telah diterangkan di atas, ia mendatangkan dengan niat berupa niat wudu ya. Maka dengan demikian dan tidak mencukupi niat penyebab dari perbuatan itu seperti berniat wudu untuk membaca Quran dan seperti berniat sunnah wudu karena marah. Nah, beda. Jadi wudu karena marah, kita mau sholat ya wudu lagi untuk sholat. Jadi harus diulang. Bi khilafil aqsali lil mansunati fa inna tusihu niatan asbabiha. Berbeda halnya dengan mandi-mandi yang disunahkan, karena sesungguhnya mandi itu berniat disebabkan karena niatnya apa? Tuh. Kalau niatnya mandi junub ya mandi junub. Nanti setelah itu wudu untuk yang kedua, mandi untuk sholat, untuk baca Quran. Jadi dengan demikian perbedaannya adalah kebanyakan tujuan mandi adalah kebersihan, sedangkan wudu adalah ibadah. Nah, itu ya, bedakan antara mandi dengan wudu. Wa idza tawadda bi nati sujudi tilawatin aw syukrin jazalahu ayyusalliya bihal fardun.
Dan apabila seorang berwudu dengan niat sujud tilawah atau sujud syukur, maka boleh baginya melakukan sholat fardu dengan niat wudu. Misalkan sujud tilawah, ya, baca Quran, itu kan sedang wudu. Maka setelah itu boleh melaksanakan sujud itu tanpa harus wudu lagi. Jadi kalau ayat-ayat sajdah kita sujud, ya, maka dengan demikian kita tanpa wudu baca Quran, ada ayat sajdah, sujud di situ. Dan seandainya walau tawaddu'a bi niyatin qiraatil Quran awil lubsi fil masjidi lam yajuz lahu ayyusalli bil fardun, dan seandainya berwudu dengan niat membaca Quran atau berdiam diri iktikaf dalam masjid, maka tidak boleh baginya mengerjakan sholat fardu dengan wudu itu. Karena niatnya wudu tadi kan wudunya untuk iktikaf, wudunya untuk baca Quran. Nah, ini Imam Ghazali ya sama Imam Nawawi itu tertib, sangat tertib. Nah, maka dengan demikian niatnya waktu wudu itu apa? Itu membawa implikasi dari apa ibadah yang kita kerjakan. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka dengan demikian tentang larangan wudu dan ini saat mana kita wudu sudah kita bahas. Maka ini mengakhiri dari bahasan tentang tata cara wudu dengan segala sunnahnya, dengan segala kelebihannya, syarat rukunnya sudah kita bahas. Insyaallah Selasa depan kita fi adabil huslim, kita akan membahas tentang adab mandi. Karena ini kitabnya Maraqil Ubudiyah itu kitab keseharian yang kita jalankan sambil mengulang terhadap pengetahuan kita dalam bersuci. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam, alfu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.